semprot dulu ya. Nanti sebagai pembuktian para rekan petani semuanya. Dan ini tentunya juga tips satu ya, tambahan lagi. Dan ini tentunya sangat efektif bagi sawit kita yang masih skala pokok kecil. Karena takutnya nanti kita semprot daunnya ini itu kering. Tapi tidak ini. Ini sangat aman untuk tanaman sawit kecil kita yang masih skala pelapah itu di bawah ya. Tidak perlu basah-basah ya. Ini sudah bagus. Jadi seperti apa herbisidanya nanti kita jelaskan ya. Kita semprot dulu. Dan alhamdulillah anak kayu sudah berangsur habis ya. Dulunya tuh banyak anak kayu. Jadi kita tidak terbatas hanya main semprot. Tapi dengan herbisida kita yang kita aplikasikan itu sangat berhasil. Dikit demi dikit anak kayu habis. Tapi tentunya aman untuk tanaman kita. Terutama sawit. Aman sekali. Dan ini salah satu, dia tidak langsung mati total, tapi dia masih bisa tumbuh lagi dengan jarak yang sangat lama. Karena saking seringnya kita semprot, nanti dikit-dikit dia akan mati. Ini tumbuhan yang pernah disemprot ya, pelepahnya seperti ini masih bentuknya utuh, tidak kering, tidak mati. Dan ini guys, salah satu jalur yang sudah kita aplikasikan tempoh hari ya. Seperti ini penampakannya ya. Seperti ini penampakannya. Dengan dosis rendah guys ya. Dengan dosis rendah. Tuh. Yuk guys ya. Tuh, itu bukan dari penerbasan, bukan ya sifatnya, itu penyemprotan. Sudah mulai tumbuh gulma, tapi tumbuhan gulma tersebut yang muncul itu gulmanya sangat bagus ya, bukan sejenis pakis-pakisan ya. Kalau pakis sejenis itu kita rawat, kita jaga. Kalau pakis yang selain itu kita musnahkan ya, kita musnahkan. Apa lagi seperti pakis ini kita musnahkan ya, kita musnahkan. Ya, seperti ini penampakannya. Cukup ya, lumayan memuaskan hasilnya. Nanti kita bagi ya, seperti apa herbisidanya, monggo tetap ikuti terus videonya. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Oke, langsung saja kita di sini mau jelaskan seperti apa tadi herbisidanya maksudnya. Di sini kita menggunakan racun atau herbisida sistematik jenis kuning-kuningan, banyak mereknya ya yang tersedia. Dan untuk selanjutnya ini sebagai wadah ya, karena ini sifatnya bubuk metafuron. Ini metafuron yang sudah saya campur air dan 1 liter, kita jadikan 1 liter. Jadi kita di sini hanya membutuhkan 2 bahan aktif untuk menangani sifat gulma yang berdaun sempit dengan berdaun lebar dan juga anak-anak kayu ya. Dan tentunya juga aman untuk tanaman kita, yaitu tanaman sawit yang masih tingkat skala kecil ya. Tingkat skala kecil karena rentan itu nanti kesemprot pelepahnya. Tapi 2 bahan ini itu sangat efektif dan sangat aman untuk tanaman kita. Jadi seperti apa? Jadi metafuron ini kita beli 1 botol itu ya, 1 botol metafuron kurang lebih 250 gram. 250 gram. Kita campur air, bisa kita buat 2,5 liter takarannya air. Bisa kita jadikan 3 liter ya.
bisa kita jadikan 2 liter, terserah. Kalau untuk takar saya itu, saya 1 botol itu saya jadikan 2,5 liter per 1 botol metafuron ya, jenis bubuk ya. Dan untuk ini obat kuning bisa ya terserah sesuka panjenengan. Yang ini yang saya pakai nih produk lama pengeluaran yang lama, yang terdahulu, dia paling muncul awal. Terserah mau menyebutkan mereknya apa, monggo. Yang jenisnya Sysmetic ya, bukan paraquat. Jadi di sini kita campur air, dan untuk dosis capnya seperti apa, saya hanya memakai ini dosisnya 70 ya, 70 cc per cap ya. Bisa cap ini ukurannya 16 liter. Kalau kita pakai galon yang di video saya yang dulu yang pakai alat semprot itu, yang pakai selang 50 meter, itu per galon saya sama, hanya memakai dosis 70 ya. Dan ini yang sudah tercampur air sama, saya pakai dosis 70. Dengan alhasil di video awal tadi yang sudah direviewkan seperti itu hasilnya, sangat kering. Dan untuk sifatnya tumbuh kembali itu sangat lama ya. Beda dengan paraquat, itu sifat tumbuhnya itu sangat tepat. Kita capeknya belum hilang udah tumbuh lagi. Jadi kita menangani dalam satu lahan itu karena berbeda-beda tumbuhan. Ada yang gulmanya berdaun sempit, ada yang gulma berdaun lebar ya. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya, dan bagaimana tingkat tanaman kita yang kita jaga, yang kita rawat di situ, dan dampaknya. Nah, ternyata untuk racikan yang kita buat ya, itu sangat aman untuk skala sawit kecil, baik skala sawit besar ya. Timbul seperti apa unsur hara di dalam tanah kita, kandungan tanah kita apa berubah, sangat aman tentunya, tidak menimbulkan residu. Kalau kita sering menyemprot sifatnya dosis berlebih, itu akan menimbulkan residu ya, mencemari kandungan tanah kita, mencemari tanah kita yang diproses untuk membutuhkan kebutuhan makanan di skala pokok sawit kita. Kita harus jaga di situ ya. Dan kita sudah review, sudah kita videokan dampak dan efeknya seperti apa untuk tanaman kita. Bisa dikunjungi video-video kami sebelumnya ya. Sudah divideokan beberapa video ya di channel kami, bisa ditelusuri. Seperti itulah, dan efek dan dampaknya untuk tanaman kita sangat-sangat bagus. Intinya di sini kita tidak banyak dosis karena takutnya itu akan berdampak pada tanah tersebut yang dicerna apa diambil sari-sarinya oleh tanaman kita. Intinya jangan sampai penyemprotan herbisida kita menimbulkan residu pada tanaman kita. Mungkin hanya tips sedikit dan berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat para sedulur di mana-mana udah ada. Ada sisi baiknya, monggo dipakai. Kalau nggak ada ya dibuang, nggak apa-apa. Hanya sekedar pengalaman, sharing, berbagi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus semangat, jangan lupa bekerja, semangat terus dengan masa depan. Jangan lupa bahagia dan jadilah sendiri. Semoga apa yang saya bagikan kepada para sedulur bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Kiranya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.